Giwar itu seperti memecahkan suatu masalah dengan cara yang kita miliki dan dengan sarana yang kita punya. Jadi tidak perlu memaksakan, tidak ada paksaan di situ. Jadi Giwar itu benar-benar sesuatu yang menurut saya itu kalau dulu setiap saat kita punya permasalahan ya, baik permasalahan pekerjaan atau permasalahan sekolah atau permasalahan keluarga. Nah di situ Giwar itu bisa diterapkan. Jadi di mana kita bisa berpikir bagaimana mencari solusi gitu, mencari solusi dan pasti ada solusinya begitu loh. Jadi Giwar itu membuat kita kreatif, membuat kita semakin dewasa begitu. Kalau dalam membimbing anak juga pastinya semakin sabar dan kendo kalau orang Jawa bilang. Tidak, waktu anak pertama kita mungkin idealis ya, wah anakku kudu ngene pokoknya kudu jadi harus bisa ini bisa itu gitu. Ketika anak kedua, ketiga, apalagi anak kedua saya cowok ya, jadi tidak bisa dipaksa. Dan kebetulan si Morris itu juga antara cowok dan cewek, jadi dia juga tidak bisa dipaksa, tetapi ada ketelatenan seperti itu. Jadi kami punya solusi yang berbeda untuk ketiga anak kami terutama dalam masa pandemi ini kan. Orang tua nggak bisa luweh gitu ya, meskipun kami udah capek seharian kerja, belum lagi kerjaan di kantor itu numpuk dan harus dibawa pulang. Nah, ketemu anak juga cuma beberapa jam. Nah, di situ kita Giwar. Kita mulai harus mencari solusi supaya anak itu tetap bahagia, dan anak itu sebenarnya nggak salah gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan bawa pekerjaan kita itu ke suasana rumah. Jadi kalau mau lembur ya nanti, kalau mereka udah tidur, kalau nggak tidur ya udah nggak usah dikerjakan, besok lagi begitulah, kita santai-santai aja daripada tegang emosi nanti anak yang jadi korban. Karena terus terang sudah pernah saya mengalami ketika anak saya yang nomor 2 itu TK besar kan waktunya belajar menulis. Nah ketika itu sekolahan off dan anak dituntut harus bisa baca tulis. Nah di situ antena saya keluar. Nah sejak sekali 2 kali tak pikir-pikir, kenapa aku harus emosi? Anak itu pasti akan bisa dengan sendirinya nanti. Ketika bayi pun mereka belum bisa jalan, belum bisa apa-apa, tapi mereka punya masa sendiri-sendiri, pasti akan bisa nantinya begitu. Jadi mulai anak kedua, ketiga lebih longgar lagi, saya lebih sakarmu, kamu pasti bisa begitu. Jadi walaupun sakarmu, tapi di dalam apa ya, keyakinan saya itu anak pasti nanti akan bisa, tapi orang tua harus mendukung dengan ya kesabaran tentunya, dengan kesabaran. Dan kesabaran kami berdua itu diperlihatkan dengan apa ya, membuat mereka bahagia dulu, baru nanti kita membuat kesepakatan. Biasanya anak itu kalau sudah bahagia kan manut sama orang tua begitu. Jadi itu Giwar kami seperti itu. Jadi dengan mengambil hati anak, kami berharap anak juga akan mengerti apa yang diharapkan orang tua. Begitu. Mungkin Bapak bisa menambah. Wah, bagus sekali. Menambahi, Pak. Monggo Bapak. Wah, keren sekali. Saya menangkap Giwar itu apa ya, sesuatu hal yang saya bungkus dalam satu kata alami. Jadi ya anak itu ya bebas berkreasi dan sebagainya, ya alami. Jadi tidak ada paksaan dan sebagainya. Itu kalau dari saya tambahan. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak. Keren sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu, ini tidak lembur berarti kalau anak-anak belum tidur. Menjaga hati keduanya Bu Lina. Iya. Anak dan orang tua. Ketika jam kerja kita bekerja, tapi ketika di rumah ya kita keinginan ke anak dulu begitulah. Nanti kalau ya kita lembur, kalau enggak ya sudah lah gitu. Pikir carry ya Bu. Yang penting anak bahagia.
Terima kasih Bu. Keren sekali. Saya dengar kata giwar sesarengan, karena kan sebetulnya saya bukan orang Jogja. Suami saya orang Klaten, saya bukan orang Jogja. Kebetulan saya lahirnya di Lampung, jadi saya tuh nggak paham giwar itu apa. Saya tanya sama suami saya, ya giwar itu apa toh ya? Suami saya juga nggak bisa jawab. Nah, kita sama-sama nyari nih di Google Translate. Giwar itu apa sih? Oh iya, giwar itu apa sih? Ternyata kalau dibaca dan diterjemahkan itu artinya lompat. Bener nggak? Kalau sepenangkapan saya sih, kalau lihatnya di Google itu lompat. Giwar sesarengan itu lompat bersama-sama. Nah, dari situ tuh saya berpikir, ini maksudnya apa ya, gitu kan. Ternyata setelah maksudnya setelah beberapa proyek yang sudah dijalani sama Alin, saya jadi paham, oh ternyata giwar itu artinya memberikan pembelajaran untuk anak-anak yang membuat anak itu tidak kayak, maksudnya gimana ya, kayak tidak ada paksaan itu tadi ya, alami, yang seperti mamahnya Morris bilang tadi, itu alami, nggak ada paksaan sama sekali. Terus anak itu jadi mau belajar dengan sendirinya. Gimana sih caranya biar dia tahu, dia tanya, dia bereksplor dengan apa yang dia rasakan atau dia pengen tahu tentang apa gitu, tuh dia cari tahu sendiri. Dan saya melihat Alin itu semenjak ikut proyek-proyek yang ada di sekolah itu, selain melihat role model gurunya, dia juga kayak bisa menunjukkan lebih kreativitasnya. Jadi kalau dia suka gambar, oh kemarin dia ditunjukin nih sama Pak Wiwit, dia dikasih videonya Pak Wiwit nih habis gambar apa-apa gitu, tuh nanti juga dia ini sendiri, inisiatif sendiri. Bun, aku mau kayak gitu, aku mau ambil kertas atau apa, itu dia ini sendiri, nggak perlu saya, ayo Alin belajar dulu. Ya mungkin sekali dua kali pernah seperti itu, tapi kesini-sininya tuh dia merasa kayak nggak terbebani untuk belajar apa yang dia pengen tahu, tuh dia cari tahu sendiri. Sampai saya juga bingung akhir-akhir ini, kok anak ini tuh banyak ininya ya, banyak lompatan kalau saya bilang lompatan kreativitasnya tuh jauh lebih lagi ketimbang dulu belum sekolah. Itu sih kira-kira menurut saya sih, Bu. Wah, keren sekali. Ini orang tua juga giwar ini. Giwar mencari di Google itu tadi, Mbak Google itu. Nah. Ya karena saya bingung awalnya dikasih tahu itu apa yang giwar itu ya, sampai sama ayahnya tanya ini apa toh yang giwar ini, enggak, saya salah, sepenangkapan saya salah, ayahnya salah. Jadi kita sama-sama cari tahu. Ternyata ketemunya ya justru setelah proyek-proyeknya berjalan itu tadi. Terima kasih sekali, Terima Bu, kasih luar biasa. sekali ya. Sama-sama Bu Vega. Nah, ini dari giwar juga ada hal yang positif dari Alin. Alin menjadi lebih kreatif sekali, seperti yang harapan kita bersama ya Ibu. Semoga kedepannya Alin menjadi anak yang hebat, yang lebih kreatif lagi, memunculkan hal-hal yang baru. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kita dengarkan dari Mama Ana, monggo Ibu Lucy. Monggo Ibu. Ya, ini saya sama ya dengan mamanya Alin. Tadinya saya juga nggak tahu giwar itu apa, karena saya sendiri juga bukan orang Jawa. Nanya sama orang tua saya yang paham bahasa Jawa pun nggak ngerti. Nanya temen yang orang Jawa pun juga nggak ngerti. Nyari di kamus juga, nyari di Google juga sama, artinya jauh dari yang saya lihat di YouTube gitu kan, yang dikasih tahu oleh Mangunan itu apa arti sebenarnya. Tapi setelah saya jalanin proyek ini sih yang saya dapat menurut pemahaman saya itu artinya mungkin kurang lebih kayak bekerja sama gitu. Apabila ada kegiatan itu kita bekerja sama, lalu kita cari jalan keluarnya, mungkin dengan cara misalkan kita mau membuat sesuatu, mau bikin sesuatu, kita tidak perlu membeli barang yang baru. Jadi kalau barang-barang ada ya, barang-barang di rumah yang bekas bisa kita gunakan. Contoh kayak kemarin saya mau nyiram tanaman, lalu adiknya Ana juga mau ikut-ikutan siram tanaman.
Jadi botol aqua itu saya bolong-bolongin di bawah sehingga dia menyiramnya bisa dengan mudah gitu, seperti itu. Itu aja sih yang saya tangkap. Jadi arti giwar itu adalah mungkin kerjasama lalu mencari solusi, melakukan kegiatan dengan barang-barang yang ada di sekitar rumah, tidak perlu kita membeli dengan barang yang baru gitu. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nah, ternyata giwar ini sendiri sudah dilakukan, sudah diterapkan di dalam aktivitas sehari-hari ya Bu. Dan berhasil. Iya, betul. Memanfaatkan apa yang ada di rumah. Memanfaatkan barang bekas. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sekarang kita dengarkan pemahaman tentang giwar dari Mama Noah. Monggo Ibu. Monggo Ibu, Bu Dian. Saya juga sama ya, suami juga saya sama-sama bukan orang Jawa. Jadi waktu pertama kali dengar giwar itu agak-agak bingung gimana gitu kan. Tanya suami saya juga nggak tahu, tapi setelah berjalan proyeknya ya saya ya lama-lama saya nangkep seininya aja ya. Oh ternyata giwar itu berkegiatan yang bersama-sama yang dengan cara yang berbeda ya. Jadi kayak kalau Noah itu kan kayak saya di rumah ya ngajarin anak-anak, kebetulan kita di rumah anak-anak nggak ada yang main handphone sama sekali. Nah saya ngalihin mereka itu ke kegiatan-kegiatan misalnya membuat mainan dari barang-barang bekas. Terus ya itulah pokoknya ya. Jadi jadi kalau misalnya mereka mau mainan, mereka juga bisa, jadi mereka bisa buat sendiri gitu. Itu sih ya kalau saya. Ya, ini ternyata sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu, untuk jadi semakin kreatif. Iya, semakin kreatif begitu. Merasa senang Bu dengan adanya tema ini langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari? Senang ya, gitu ya. Maksudnya anak-anak saya ngelihat anak saya jadi lebih kreatif ya. Karena kayak Noah sebenarnya dia senang sekali dengan menggambar, tapi gambar bebas ya kalau Noah itu ya. Jadi apa yang ada di isi kepalanya itu dia gambar. Makanya kalau di rumah kita tuh boros banget sama yang namanya kertas. Ya, jadi kertas di rumah itu wah udah boros sekali kita, karena Noah itu apa-apa gambar kalau Noah itu. Sesuai dengan apa yang ada di isi kepalanya. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas ceritanya tentang giwar. Jadi Ibu juga memfasilitasi Noah ya untuk meluapkan isi hatinya, pemikiran-pemikirannya dalam bentuk gambar. Sehingga Noah lebih kreatif ya, Bu ya. Iya, kebetulan Noah kan anaknya kan senang sekali Noah itu kan senang banget cerita ya. Kalau udah senang cerita itu panjang banget gitu loh. Lama sekali kalau cerita. Jadi kadang-kadang saya misalnya lagi di rumah, lagi kerja, lagi apa gitu, dia tuh sampai ngikutin saya, saya lagi ngapain dia ikutin saya, pokoknya gimana caranya saya dengerin cerita dia. Jadi saya bilang, Noah bisa nggak Noah gambar dulu, aku bilang gitu. Nanti setelah Noah gambar, kalau Mama sudah selesai, Noah cerita sama Mama apa ceritanya, aku bilang apa gambarnya, aku bilang gitu. Ya, terima kasih Ibu. Terus sekali. Ya, oke, selanjutnya kita dengarkan dari siapa Bu Vega? Kita ke Mama Stanley dulu Bu Lina. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Sebenarnya tuh saya juga nggak terlalu mengerti arti giwar. Walaupun saya orang Jawa, orang Jogja, tapi sebenarnya saya tuh kurang mengerti. Cuma saya tanya-tanya
teman-temannya kakaknya itu kan juga kalau SD kan juga ngibar sesarengan ya. Nah, itu sepertinya itu memecahkan masalah dengan kemandiriannya. Jadi anak-anak belajar untuk mandiri, berkreasi dengan kreativitasnya sendiri. Jadi kayak Stanley itu saya tiap siang itu memang saya targetkan untuk latihan menulis. Sudah itu dia bebas mau ngapain aja. Mau gambar, mau mainan-mainan apa aja. Terus kalau malam ya itu saya ajak dia membaca buku. Terus ya kita belajar sama-sama lah Bu. Saya belajar sabar, dia juga belajar membaca dan menulis. Seperti itulah kalau di keluarga saya gitu Bu. Makasih. Iya, terima kasih Jadi Ibu. sama-sama belajar ya Bu. Iya, betul. Sama-sama belajar sabar. Sabar. Nanti kalau sudah lulus, belajar sabarnya bisa berbagi dengan saya ya Bu. Kayaknya nggak lulus ya Bu. Semangat untuk mencoba. Semangat untuk bersabar. Iya betul. Sabar itu harus terus-terus ya Bu ya. Iya. Nggak ada Terima kasih Bu. tuntasnya. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ini yang terakhir. Bu Erna, monggo Bu Erna. Monggo Bu Erna. Oke, baik Bu. Kalau pengertian giwar, ini tadi saya barusan tanya sama suami saya juga untuk mendeskripsikan giwar itu sebenarnya apa toh ya, gitu. Nah, ini giwar itu menurut kami itu adalah menyelesaikan suatu masalah dengan cara lain dengan menggunakan media yang ada di sekitar kita. Nah, itu pengertian dari suami saya, dan saya lebih memahami giwar itu juga setelah saya mengikuti tugas dari kakaknya, begitu. Bagaimana dengan tugas olahraga itu melempar bola, lah itu bolanya daripada itu membeli, itu bikin sendiri Bu, dari koran atau kertas bekas, terus pakai lem itu dibikin bola bisa gitu. Oh, itu yang namanya giwar gitu. Terus tanpa saya sadari, giwar itu juga ternyata sudah dilakukan oleh anak saya juga yang kecil, yang Erlan ini ya Bu ya. Jadi giwar dia itu adalah, yaitu tadi dengan kesukaan dia kan suka sekali kereta. Kalau seumpama dia minta mainan kereta, saya tidak bisa membayangkan berapa kali saya harus beli kereta, karena kereta itu kan macamnya banyak. Dan dia itu beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya itu mungkin dari kecil sudah biasa beli mainan gitu ya. Nah, kalau yang kecil ini, si Erlan ini, dia kalau ada toko mainan, dia tidak terlalu pengen membeli, karena dia sudah bisa menggambar, terus bikin ini Bu, mainan sendiri. Jadi saya anggap, wah, tanpa saya sadari, anak saya sudah giwar gitu. Dia bikin mainan sendiri dengan kreativitas dia, gitu, menggambar di kertas dengan kereta apa yang dia mau. Kadang ini dia tulisin ini kereta JRF, kadang kereta apa KAI. Banyak sekali Bu koleksi kereta saya yang dibikin oleh Erlan kayak gitu. Jadi ya seperti itu Bu, pengalaman giwar saya sama Erlan gitu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ega. Ya, cari ternyata solusi lain yang menggunakan media yang ada di sekitar. Iya. Wah. Tanpa disadari ya Bu, ternyata sudah dilakukan setiap hari. Disadari, ya. Tanpa disadari. Jadi kalau lihat toko mainan itu, adiknya sama kakaknya itu malah yang ribut itu kakaknya gitu. Kakaknya. Aduh, saya bersyukur gitu kalau dua-duanya bilang. Jadi dia sudah enjoy dengan apa yang dia bikin kayak gitu. Jadi hal-hal positif itu juga muncul dari dalam diri Erlan ya Bu. Iya gitu. Terima kasih. Halo Ana. Ana, halo, selamat malam. Malam Ibu, bilang sebagai Ibu. Semangat sekali.
Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk cerita yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Banyak hal yang saya peroleh dan dapat kita dengarkan ya Bu Vega, dari bagaimana Bapak Ibu mendampingi anak-anak di rumah, berproses bersama hingga kita bersama-sama untuk mendampingi sehingga anak-anak itu bisa berkembang. Ya, Pastinya betul. dengan tema-tema yang sudah kita buat ya Bu Vega ya. Ya, yang pasti anak akan bereksploratif, kreatif dan integral, Bu Lina. Ya, harapannya Bapak Ibu selalu semangat dalam mendampingi anak-anak di rumah, tetap memunculkan ide-ide kreatif dalam mendampingi anak-anak. Jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba hal baru. Dan kami percaya Bapak Ibu sangat luar biasa, apalagi ini selamat Bapak Ibu menjadi guru 2 tahun di rumah, yang kelas B sudah 2 tahun, yang kelas A mau 1 tahun. Masih 6 bulan, Bu. Oh ya, masih 6 bulan. Harapannya Bapak Ibu segera berakhir menjadi guru, harapannya nanti anak-anak sudah masuk sekolah, bisa berdinamika bersama teman-teman yang ada di sekolah, berdinamika bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Gitu ya Bu Vega? Ya, Bu Lina. Dan semoga cerita-cerita dari Bapak Ibu ini dapat menginspirasi orang tua lain, orang tua yang ada di TK, bahkan juga orang tua di luar sana yang selalu melihat YouTube kita, dan itu respon dari orang tua di luar itu sangat baik sekali dari apa yang telah dilakukan Bapak Ibu. Dengan cara ini kami dari sekolah membuat acara CNM ini, dampaknya sangat luar biasa sekali untuk orang tua di luar. Jadi Bapak Ibu semua itu sangat menginspirasi, bahkan menginspirasi saya. Nanti saya sudah banyak sekali materi yang saya dapatkan dari bagaimana mendampingi anak-anak, cara-caranya seperti apa, itu banyak hal yang saya dapatkan. Ini saya pribadi. Untuk orang tua yang di luar sana banyak juga manfaatnya, sehingga ya bersama-sama kita dalam mendampingi anak-anak. Begitu ya Bu Vega? Ya, Bu Lina, saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena saya juga mendampingi anak saya yang sekolah dan mendampingi anak-anak kecil saya berjumlah 20 di kelas, jadi harus sabar, benar-benar sabar. Begitu. Iya, Bu Lina. Ya, mungkin kita tutup untuk acara pada malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga akan ada kesempatan lagi di lain waktu, sehingga Bapak Ibu juga bisa menceritakan lebih luas tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak.